Hai, selamat malam teman-teman. Kenalin, aku Eminika Oktavia Koal, salah satu lulusan dari SMA Negeri 1 Singosari. Kali ini berkesempatan untuk membagikan renungan kepada kalian, dan di sini kita akan belajar bareng-bareng mengenai sebuah kekristenan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Allah Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan sorga. Saat ini kami boleh ada hingga hari ini, kami ucap syukur Tuhan. Kalau kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu, mari urapi kami, berkati kami, agar setiap hati kami boleh menerima firman-Mu dan menjadikan firman ini rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, di sini aku akan membahas satu renungan, yaitu mengenai menyembuhkan batin yang terluka. Baik teman-teman, di sini kita akan belajar bersama-sama ya, apa sih luka itu sebenarnya dan bagaimana cara menyembuhkan luka di dalam kekristenan. Pasti teman-teman di sini gak ada yang gak punya luka. Semua punya luka. Dan bahkan anak bayi pun itu pasti dia menangis karena dia merasa sakit atau tersakiti atau dia terluka. Apapun itu alasannya, dan entah itu sengaja maupun tidak disengaja, luka itu pasti ada di kehidupan seseorang. Nah, bahkan kita jatuh dalam dosa pun itu juga bisa disebut sebagai luka loh teman-teman. Apa yang melukai yaitu batin kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka batin kita akan terluka. Dan batin di sini berbicara mengenai hati, teman-teman. Hati itu sebuah pribadi atau sebuah jiwa yang hampir melekat di dalam roh kita. Jadi sesuatu yang sangat dekat dengan roh kita. Jadi ketika batin kita terluka, sometimes kita akan ngerasa kok kosong ya rasanya. Ya, karena sebuah sakit batin ya teman-teman, itu dekat dengan roh kita. Nah, entah itu banyak banget tentunya penyebabnya ya, entah itu dari orang terdekat, entah itu orang yang kita kenal, orang yang nggak kita kenal, banyak teman-teman. Tapi tahukah teman-teman, di sini yang unik ya, kita akan membahas bahwa luka ini adalah bagian terindah dari sebuah kekristenan. Ya, sumber luka tuh bisa dari mana aja teman-teman. Tuhan bisa izinkan kita berada di satu keluarga yang broken home. Tuhan bisa izinkan kita berada di satu lingkungan yang menurut kita menyakiti kita, atau toxic relationship. Banyak sekali Tuhan izinkan, dan itu menjadi luka batin buat kita. Tapi tahukah teman-teman kenapa aku tadi bilang luka adalah sesuatu hal yang terbaik di dalam sebuah kekristenan? Karena dalam luka ini Tuhan Yesus ajarkan untuk kita gak pernah mencari kesalahan. Kalian mau cari ayat apa aja mengenai kesalahan orang lain, tentang menyalahkan orang lain, itu pasti ada teman-teman. Tapi masalahnya satu, Tuhan gak pernah suruh kita buat cari kesalahan orang lain. Sekalipun orang itu telah menyakiti kita, sekalipun itu sengaja dan tidak disengaja, tapi Tuhan tidak pernah menyuruh. Nah, Tuhan sendiri itu udah meneladankan itu dalam kehidupan pribadinya teman-teman. Dimana Tuhan Yesus itu sendiri menimpakan semua kesalahan umat manusia, menimpakan semua sakit hati umat manusia. Dia bawa di kayu salib, dia rela mati, dan dia menebus kita semua. Wah, itu luar biasa sih teman-teman. Satu anugerah yang benar-benar gak ada. Kalian mau cari dimanapun, gak ada yang mau berkorban. Makanya sebuah kekristenan itu adalah sebuah pengorbanan ya teman-teman. Teladan kita sendiri itu ada di dalam Kristus itu sendiri. Maka ketika kalian terluka, datanglah kepada Tuhan. Bawa Tuhan Yesus untuk memulihkan kalian, supaya kalian gak salah dalam merespon sakit hati itu teman-teman. Nah, respon seperti apa sih yang salah ketika kita sakit hati? Banyak ya teman-teman. Ketika kita melampiaskan, namanya pelampiasan tuh pasti nyari yang enak. Namanya pelampiasan tuh pasti nyari yang bisa memulihkan kita dalam sesaat.
dan itu pasti soal duniawi gitu teman-teman. Dan kadang ya teman-teman, kita tuh gak kerasa loh kalau misalnya sedang sakit hati. Mungkin awalnya oke, kerasa, tapi lama-lama setelah itu we don't know handle our pain. Dan ketika kita tidak bisa menghandle semua rasa sakit itu, dampaknya itu ke perilaku kita. Kita akan menutupi rasa sakit itu. Jadi banyak nih anak-anak sekarang kan, mereka di luar kelihatan hebat, mereka di luar kelihatan ceria, mereka di luar kelihatan menampilkan yang terbaik, padahal mereka sedang luka batin. Dan pada akhirnya nanti ketika kalian pelayanan, kalian akan merasa kok gini aja ya, kok hambar ya. Waktu ibadah kalian ngerasa biasa aja, waktu hambar kalian ngerasa kayak gak ada perubahan dalam hidupku. Nah, itu kalian perlu waspada teman-teman, karena luka hati ini bisa berdampak besar buat pribadi kalian. Ibarat kata tuh seperti ini teman-teman, ketika kalian punya luka basah dan kalian berusaha menutupi luka itu, apa yang terjadi? Luka itu akan bernanah dan membusuk. Sama halnya dengan luka hati kita. Ketika kita tidak mau menyerahkan diri, kita gak mau terbuka sama Tuhan, maka luka batin kita itu akan menjadi batu dan keras. Luka hati kita itu akan menjadi bernanah dan akan memiliki impact yang jelek, yaitu respon terhadap luka batin itu yang aku tadi bilang ya. Respon ketika kita mempunyai luka batin, respon kita maka akan mencari kesenangan di luar Tuhan. Nah, makanya dalam Alkitab tuh dikatakan seperti ini, di Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, ini teman-teman, maka dari itu kita mulai dari awal harus menjaga hati kita. Ketika kita tidak datang kepada Tuhan, maka kita nggak tahu kita mau menyegarkan diri kepada siapa. Bahkan kita akan melampiaskan di luar Tuhan. Bahkan kalian tahu, kebencian kepada penyebab sakit hati adalah salah satu dari respon yang salah. Kalian membenci keluarga kalian karena kalian hidup dalam keluarga yang broken home. Kalian membenci teman kalian karena dia yang menyebabkan kalian jadi seperti ini. Itu respon yang salah loh teman-teman. Makanya dari itu Yeremia 17 ayat 10 lanjutan yang tadi, di situ berkata, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi mari teman-teman, ketika kalian sudah merasa bahwa kalian sakit hati, kalian sudah merasa bahwa kok aku terluka ya, itu kalian harus cepat-cepat datang kepada Tuhan. Ini ada satu tokoh Alkitab teman-teman yang bisa menjadi teladan buat kita ketika kita sedang sakit hati, yaitu Daud. Luar biasa ya teman-teman tokoh ini. Kalau kalian tahu ceritanya, dia begitu tersakiti dalam sepanjang hidupnya. Mulai dari keluarganya yang gak menganggap dia, dibuang, kemudian mertuanya mau membunuh dia, padahal dia mengabdi kepada kerajaan itu, kemudian hingga dia dicemooh oleh istrinya, dianggap gila. Kalau kalian tahu cerita Daud ini, luar biasa teman-teman. Kalau mungkin kita berada pada kehidupan Daud waktu itu ya teman-teman, kita pasti akan merasa kok dunia seakan menolak aku ya. Bahkan seolah-olah Tuhan kayak gak melindungi aku, seolah-olah Tuhan kayak gak bekerja dalam kehidupan aku. Tapi luar biasa di sini, yang boleh aku tahu dari cerita ini, Daud itu tetap percaya bahwa yang menciptakan hatinya adalah Tuhan, bahwa yang menciptakan segala hatinya itu adalah Tuhan. Sehingga waktu dia terluka, dia akan datang kepada Tuhan, dia akan datang pada Sang Pencipta
pencipta hati itu. Jadi waktu dia terluka, dia tidak akan mencari pelampiasan. Dia juga tidak akan mencari pembenaran, teman-teman. Tapi dia mencari sumber yang menciptakan hati itu. Dan di sini yang perlu kita ketahui, teman-teman, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Dia bisa mengatasi kemarahan kita. Kalau kalian tahu di dalam Mazmur itu banyak sekali keluh kesah Daud. Dia mengeluh sama Tuhan, dia marah sama Tuhan. Itu cara dia untuk meresponi penyakit hati itu, teman-teman. Dia terbuka sama Tuhan, dia mau ngobrol sama Tuhan. Tuhan, kayak gini, walaupun dia marah ya, teman-teman, ke Tuhan. Tapi di sini Tuhan responnya luar biasa. Dia mau mengatasi kemarahannya Daud. Ketahuilah, teman-teman, kita itu akan menjadi apa yang seperti kita sembah. Kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Maha Pengasih, maka kita juga akan menjadi pengasih bagi orang-orang yang menyakiti kita. Nah, respon dan obat terbaik dari luka batin itu adalah mengasihi seperti Kristus, teman-teman. Kalau kalian mau tahu ya ilustrasinya itu seperti apa, kalian waktu menginginkan berkat atau menginginkan sesuatu pasti bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau melayani, asalkan Engkau mau memberkati aku di ujian minggu depan. Ini misalnya. Kalian sadar nggak kalau sebenarnya itu kita berbohong loh sama Tuhan? Ya, kita mengucapkan syarat supaya Tuhan mengabulkan doa kita. Di sini kita jadi hidup dengan syarat, teman-teman. Padahal Tuhan sendiri rela mati di kayu salib tanpa syarat. Tapi kita malah minta syarat ke Tuhan buat melayani Tuhan. Itu kan salah satu waktu kita berbohong, Tuhan tahu kalau kita bakal berbohong gitu. Tapi Tuhan tetap mau menyertai kita. Di sini kerennya, teman-teman. Jadi Tuhan mencontohkan sendiri bahwa Tuhan hati yang terluka ini senantiasa datang kepada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menguatkan. Biar kebenaran yang menguatkan kita, bukan pembenaran. Nah, ini poin yang terakhir ya, teman-teman. Luka batin itu hanya bisa disembuhkan oleh Injil, teman-teman. Injil ini adalah sebuah kabar baik. Nah, apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah bukan memastikan seberapa besar dia salah, tapi memastikan seberapa dia salah, kita akan tetap mengasihinya. Ini luar biasa ya, teman-teman. Kalau kita mau mengenal Tuhan, kasih Tuhan itu gak akan pernah berhenti dan gak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Makanya kenapa tadi di awal saya bilang bahwa luka adalah hal terbaik dari sebuah kekristenan. Karena dalam Injil kita diajarkan kabar baik. Dan kabar baiknya adalah bukan seberapa orang itu bersalah kepada kita, tapi seberapa dia bersalah, kita mau mengasihi dia. Nah, luka batin ini kan dari sebuah pengalaman ya, teman-teman. Pengalaman ini menghasilkan sebuah pemikiran. Misalnya seperti ini. Ada satu anak yang ayahnya itu selingkuh. Kemudian anak ini berpikir menghasilkan sebuah pemikiran. Anak ini berpikir bahwa semua cowok itu sama aja. Nah, dari pemikiran itu akan timbullah sebuah perasaan. Perasaan itu yaitu dia nggak bakal percaya dengan cowok. Nah, dari perasaan itu timbullah perilaku, walaupun dia nantinya punya cowok, dia akan menjadi orang yang controlling, dia akan menjadi orang yang posesif. Nah, kayak semacam trust issue, karena dia punya trust issue, akhirnya menjadikan perilaku dia seperti ini. Nah, dari perilaku ini ada konsekuensinya ya ini hubungan dia.
hubungan dia ini akan rusak atau hubungan dia ini akan berantakan karena perilakunya itu tadi. Nah, makanya teman-teman, ciptakan pemikiran baru. Ketika kalian mulai trust issue atau sakit hati, ciptakan pengalaman baru. Trust issue itu dari mana sih? Dari pemikiran. Pemikiran dari mana? Pengalaman. Nah, pengalaman ini cuma bisa dipatahkan dari kalau kalian punya pengalaman yang baru. Maka buatlah pengalaman-pengalaman baru ini dengan Tuhan. Seperti itu teman-teman. Jadi, makanya Tuhan itu bilang, my mercy always new every morning. Nah, setiap bangun cari pengalaman sama Tuhan. Setiap bangun baca ayat sama Tuhan. Setiap bangun berdoa sama Tuhan. Bangun hubungan sama Tuhan. Biar kalian boleh selalu dibaharui sama Tuhan. Biar pemikiran-pemikiran kalian boleh baru. Obatnya itu adalah pengalaman pribadi kalian dengan Tuhan. Seperti itu. Makanya Matius 11 ayat 28 di sini bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi mari teman-teman kita mulai ciptakan pengalaman baru dengan Tuhan. Di sini juga di ayat yang Yeremia 29 ayat 13, Tuhan bilang, apabila kamu mencari aku, maka akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, yang ayat ke-14, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi teman-teman, dari renungan singkat ini aku mau menyampaikan dua hal ketika kalian terluka. Pertama, bangun hubungan dengan Tuhan. Dekat dulu dengan Tuhan. Minta Tuhan buat selidiki apa sih sebenarnya yang salah sama aku Tuhan. Luka apa yang membelenggu kehidupanku. Luka apa yang menghambat aku untuk datang dan merasakan hadirat Tuhan. Ngeluh sama Tuhan, marah sama Tuhan gak apa-apa, tapi asalkan kalian tahu bahwa Tuhan itu sumber kekuatan kalian. Yang kedua, di sini renungan singkat ini mengajarkan kepada kita untuk bangun pribadi dengan Tuhan, bangun pengalaman dengan Tuhan. Ini sungguh luar biasa ya teman-teman, gimana kita bisa membangun relasi kita dengan Tuhan. Makanya saat ibadah teman-teman, jangan cari berkatnya, tapi cari pribadinya. Karena cara pemulihan terbaik adalah supaya kita bisa dapat pengalaman baru dengan Tuhan, supaya kita bisa dapat cara pemikiran yang baru dari Tuhan, supaya kita boleh dibaharui terus oleh Tuhan. Koreksi hidup kalian ketika merasa hidupku kok gini-gini aja ya Tuhan. Hidupku kok datar-datar aja, kok aku ibadah hambar-hambar aja. Koreksi hidup kalian. Bukan Tuhan yang tidak mau memulihkan kalian, bukan Tuhan yang tidak mau memberikan kalian kesempatan kedua, tetapi kamu yang tidak mau membuka hati untuk memberi Tuhan kesempatan untuk menjadi Tuhan di dalam hidupmu. Puji Tuhan, mungkin aku akan tutup renungan ini dalam satu kesaksian singkat, yaitu waktu itu ini SMP, aku punya satu sakit hati karena lingkungan aku di SMP, dan waktu itu disebabkan oleh satu anak, dan satu anak ini dia anak yang cukup terkenal di SMP ku karena dia salah satu ketua geng, seperti itu. Nah, karena waktu itu konfliknya adalah kesalahpahaman. Jadi dia punya salah paham sama temanku, tapi yang diadu domba jadinya aku. Jadi temanku bilang yang apa ya istilahnya, yang bilangin kejelekanmu tuh si Via gitu, aku. Jadi singkat ceritanya, akhirnya anak ini tuh mau ngelabrak aku, dan waktu di kelas itu
Singkat ceritanya dia sudah mencari, terus dia waktu itu sudah bilang ke aku, dia bilang, intinya dia menantang aku untuk ke lapangan belakang yang pada waktu itu posisinya kalau ada anak yang ditantang ke lapangan belakang itu tandanya mereka mau berkelahi, intinya seperti itu. Dan mungkin memang dia ketua geng sehingga dia punya geng yang banyak, jadi bisa nantang-nantang anak seenaknya seperti itu. Jelas waktu itu aku ketakutan karena perlu teman-teman ketahui aku waktu itu masih kelas 7 dan itu awal aku masuk ke negeri, yang sebelumnya aku SD swasta. Dan itu aku sangat ketakutan sehingga aku memberanikan diri untuk cerita ke mama. Dan apa responnya mama cuma satu, kasihi dia, sapa dia, dan maafkan dia. Cuman itu. Posisinya aku ditakut-takutin, aku dibully, ditakut-takutin, bahkan diancam segala ini itu. Bahkan teman-temanku dibilangin aku gimana-gimana, aku disebar fitnah seperti itu. Tapi mama bilang, sapa dia, kasihi dia. Tentu sulit ya teman-teman buat melakukannya itu semua karena kita ngerasa kok dia yang salah, kenapa kita harus berbuat baik. Nah, di sini aku nggak bisa menjalani itu selama seminggu, tapi seminggu kemudian aku mau mencoba kata mama ini, bukan mencoba ya teman-teman, tapi memang ada dorongan dari Roh Kudus. Di sini bedanya teman-teman. Ketika kalian mau berdoa dan ketika kalian mau ngomong sama Tuhan, mau terbuka sama luka batin kalian, Tuhan akan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Singkat cerita, aku menyapa dia selama 1-2 bulan kurang lebih, dan ya tentu responnya nggak enak ya, dan pasti kayak seperti direndahkan awalnya aku, tapi aku tidak menghiraukan itu semua dan aku terus melakukannya. Aku mengasihi dia, terus aku sudah memaafkan dia dari awal. Singkat ceritanya 3 bulan kemudian dia dikeluarkan dari sekolah, dari SMP. Dan itu tentu saja membuat aku sedikit shock karena beberapa masalah ternyata dia dikeluarkan dari sekolah. Singkat ceritanya 2 tahun kemudian waktu aku kelas 9 dia datang ke SMP teman-teman. Dia datang ke SMP itu cuman buat satu, nyari aku. Dan dia waktu ketemu aku dia cuman bilang, makasih. Waktu itu mau nyapa. Waktu itu mau baik ke aku. Bahkan aku sempat ngechat dia juga, tanya kabarnya gimana, dan dia bilang makasih waktu semua orang meninggalkan dia, waktu dia mengalami kesalahan dan dia membuat kesalahan, semua orang meninggalkan dia, tapi tetap aku mau menyapa dia, aku tetap mau memberikan kasih. Di situ dia berterima kasih dan nangis, bahkan dia sangat-sangat berterima kasih. Nah, di sini teman-teman kita tuh diajarkan sama Tuhan buat jadi berkat ya teman-teman. Makanya waktu kalian luka batin, hal yang terbaik kalian perlu lakukan itu kalian menjadi kasih. Karena segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan. Mungkin ini aja yang dapat aku sampaikan, dan kiranya renungan ini bisa menjadi berkat buat kalian semua. Dimanapun kalian berada, bertahanlah dan dekatlah dengan Tuhan, karena dunia ini semakin tidak baik. Tapi aku percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Bapa buat berkat-Mu, firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Kiranya berkat-Mu ini boleh menjadi rema dan juga menjadi kekuatan buat kami menghadapi masa-masa kritis saat ini. Tuhan, kami percaya, kuatkan roh kami, kuatkan iman kami untuk tetap selalu berada dekat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. God bless you all.